Dahmer lawan Yesus? Ini serius? Di episode 10 ini, kita sedikit diceritakan mengenai pembunuh berantai juga yang mirip-mirip dengan kasus Jeffrey, yaitu John Wayne Gacy. Sebenarnya kisahnya juga dirilis dalam bentuk seri dokumenter oleh Netflix. Dan kalau kalian tertarik untuk kita bahas di segmen Kupas, silahkan tinggalkan komentar ya. Di Chicago, tepatnya tahun 1977, John Wayne Gacy membawa seorang pemuda ke tempatnya untuk wawancara kerja. Di sini Gacy adalah seorang kontraktor. Pria muda itu mencium bau aneh anyir dan busuk di seluruh rumah. Tapi Gacy beralasan jika mungkin ada rakun yang mati di bawah rumah. Gacy duduk di meja untuk minum cola bersama pria itu. Dan tak berapa lama kemudian pria itu mulai merasa pusing. Gacy mengeluarkan rosario dan mengikatkannya pada tangan pria itu. Buat yang gak tahu, jadi rosario itu adalah alat yang digunakan ketika sedang berdoa oleh orang Katolik, yang berbentuk seperti kalung dengan manik-manik, atau simpelnya kalau dalam agama Islam itu tasbih. Kemudian Gacy memukul wajah pria itu. Pria itu sempat melawan sebelum Gacy memecahkan kepalanya dengan teflon penggorengan dan mencekik lehernya dengan ikat pinggang. Gacy menggunakan kostum badut mencelupkan kepala pria itu ke bak mandi sampai mati. Kemudian kita beralih ke cerita Dahmer lagi. Di tempat kerjanya, Glenda sedang menonton laporan berita tentang Gacy yang akan segera dieksekusi dengan suntikan mati. Temannya berbicara tentang Gacy dan bersyukur karena dia memang pantas mendapatkan hukuman mati itu, sebab orang sepertinya merupakan manusia paling buruk dari yang terburuk. Namun Glenda menyanggah jika ada yang lebih buruk darinya tapi masih santai-santai saja di penjara, yaitu si Jeffrey Dahmer tetangganya yang memasak orang dan membiarkan baunya tercium melalui ventilasi udara. Di penjara, Jeffrey mencoba untuk membuat lelucon, tapi gak ada kecocokan dengan teman sekamar lainnya, di mana mereka kan semuanya udah pada tahu tentang kejahatan Jeffrey ini. Seorang narapidana bernama Christopher Scarver sangat membenci Jeffrey dengan leluconnya itu. Meletakkan makanan di kursi orang, menjual tanda tangan seakan dia menjadi artis terkenal, juga menjual foto-foto pub tanpa baju para gadis-gadis dan lain-lain. Scarver merasa meski sudah di penjara, Jeffrey gak menyesalkan perbuatannya dan selalu bersikap gak menyenangkan bagi tahanan lain. Hal itu membuat Scarver penasaran tentang tindak kriminal apa saja yang dilakukan Jeffrey ini. Lalu kemudian, Scarver mencoba menyelidiki kejahatan Dahmer secara lebih spesifik. Setelah mendapat izin dari petugas, Scarver melihat koran yang membahas semua detail mengerikan tentang kanibalisme, serta fakta bahwa hampir semua korban Jeffrey adalah pria berkulit hitam dan coklat. Hal itu membuat Scarver menangis kesal dan semakin membenci Jeffrey. Apalagi setelah melihat Jeff sudah membunuh anak di bawah umur, si Konerak, dengan mengebor kepalanya dan membiarkan setengah bernyawa. Kemudian Konerak yang mencoba melarikan diri ditemukan tetangganya. Tapi polisi membawanya ke Jeffrey lagi dan kemudian Jeffrey memotong tubuh Konerak, memasak tubuhnya dan memakan dagingnya. Kemudian beberapa lainnya dilarutkan dengan cairan asam. Scarver heran gak percaya. Bagaimana bisa polisi masih membiarkan pembunuh berantai itu hidup bernafas di penjara. Suatu hari, saat Jeffrey menyapu, dia melihat berita tentang Gacy di televisi yang memamerkan karya seni lukisan Gacy selama di penjara dan berbicara tentang agama. Jeffrey merasa tersentuh saat melihat pembunuh lain bisa damai dengan dirinya sendiri setelah apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Jeffrey kemudian menemui pendeta di penjara dan berbicara kenapa akhir-akhir ini tuh banyak sekali pembunuhan berantai. Pendeta berpikir itu berkaitan dengan sistem jalan raya yang panjang dan saling terhubung bahkan antar negara, sehingga memberi kesempatan bagi pembunuh itu untuk leluasa membuang
jasad korban-korban mereka jauh-jauh tanpa diketahui. Kemudian mungkin juga bisa terjadi efek dari Perang Dunia Kedua. Lalu pendeta melanjutkan pengaruh gambar-gambar pornografi yang sudah bisa diakses dengan mudah menjadi pemicu juga. Jeff mengatakan jika dia pergi ke gereja sebagai anak kecil dan saat remaja menjadi iblis ketika hari Halloween. Entah kenapa sejak saat itu Jeff suka sama yang jahat-jahat. Termasuk di dalam film pun Jeff justru mengidolakan aktor antagonis yang jahat-jahat. Bahkan Jeff membuat altar kecil yang dipersembahkan untuk iblis yang akhirnya diketahui oleh neneknya. Dan alasan dia menyimpan beberapa bagian tubuh korbannya, Jeff berkata jika dia akan membuat altar sesungguhnya yang lebih besar. Mungkin semacam sekte gitu. Saat pendeta bertanya tujuan sebenarnya Jeffrey menemuinya, Jeff bercerita kalau dia baru saja menonton televisi tentang kasus Gacy dan orang-orang menganggap kasusnya sama seperti dirinya. Tapi Jeff menganggap itu berbeda karena Gacy gak mengakui kesalahannya sementara Jeff sendiri sudah mengaku. Dan di sini Gacy berbicara seolah-olah dia gak takut mati karena sudah berdamai dengan Tuhan dan akan pergi ke surga. Jeff bertanya apakah Tuhan telah mengampuninya untuk semua itu? Pendeta menyinggung apakah Jeff bertanya tentang Gacy atau untuk dirinya sendiri. Jeff berkata dan percaya jika dirinya gak pantas mendapatkan pengampunan atas kejahatannya. Pendeta lalu menyanggah, bukan soal pantas enggaknya mendapat pengampunan, tapi itu soal karunia. Meski merasa gak pantas, namun Tuhan memberikan pengampunan itu untuk segalanya. Pendeta lalu menceritakan kisah Yesus mendesak Jeffrey untuk kembali ke jalan Tuhan. Sementara itu, Glenda sedang berada di dalam gereja dan dia berbicara tentang pengampunan dengan pendetanya. Di sini Glenda meminta nasihat dan pencerahan karena Glenda sampai saat ini belum bisa memaafkan Jeffrey atas apa yang terjadi. Bahkan meskipun dipaksa berulang kali untuk memaafkan dan melupakannya, bayangan Jeffrey terus menghantui dan hal itu membuatnya semakin membencinya. Kebencian itu bahkan hadir di dalam mimpinya, di mana Glenda bermimpi menyiksa Jeffrey karena Glenda sendiri ingin Jeffrey menderita. Glenda gak ingin hidup penuh kebencian dan dendam amarah karena Tuhan gak menyukainya. Tapi perasaan itu datang sendiri dari hati. Pendeta berkata kalau Glenda orang baik dan jangan sampai dia menjadi orang lain karena perasaan benci dan amarahnya. Yang harus Glenda lakukan adalah terus berdoa dan berusaha melupakannya. Meski gak akan hilang dalam waktu dekat, seiring berjalannya waktu Glenda pasti bisa melupakannya. Lionel mengunjungi Jeffrey di penjara. Mereka duduk dan berbicara melalui telepon dengan pembatas kaca. Jeff mengaku dia sekarang sudah menjadi lebih baik karena mungkin sudah gak minum-minum lagi, meski dirinya sering memikirkannya. Mereka lalu berbicara soal buku yang ditulis Lionel di mana orang-orang menganggap Lionel telah mengambil keuntungan dari para korban. Kemudian Jeffrey mengatakan dia akan dibaptis, yang membuat Lionel bahagia. Jeff ingin berusaha menemukan cara agar dirinya diampuni. Bukan oleh Tuhan saja, Jeff juga ingin ayahnya memaafkannya. Dan tentu Lionel berkata jika dia sudah memaafkan Jeffrey. Salah satu anak laki-laki Sinta Somphone akan menikah dan Glenda diundang ke perayaan itu. Glenda duduk dengan Sutton ayahnya Konerak. Keduanya lalu berbagi minuman. Sutton berkata kalau dirinya mencoba menjadi kuat untuk semua orang, berharap menjadi seperti dirinya sendiri seperti dulu. Tapi pada kenyataannya saat terbangun di pagi hari, bayangan Jeffrey terus menghantuinya dan harus menerima kenyataan jika putranya sudah mati tetapi Jeffrey masih hidup. Glenda mengatakan mungkin yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah berpura-pura kuat, dan suatu hari mereka akan lupa bahwa mereka hanya berpura-pura saat sudah terbiasa. Itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup dari sesuatu yang begitu mengerikan. Sebuah komik berjudul Jeffrey Dahmer versus Yesus Kristus membuat keluarga Hughes lagi-lagi terkejut. Kenapa orang-orang menjadikan Jeffrey Dahmer seolah-olah Jeffrey ini superhero? Shirley ingin menggugat lagi meski dia tahu ujung-ujungnya akan kalah seperti sebelum-sebelumnya. Namun dia gak peduli meski kalah di pengadilan karena tujuan dirinya adalah membuka mata dunia kalau Jeffrey ini pembunuh berantai, bukan superhero. Shirley gak ingin korban Jeffrey Dahmer termasuk Tony yang manis dilihat sebagai objek atau dilupakan hanya sebagai korban.
tapi ingin dikenang sebagai orang seutuhnya, dengan ambisi dan ada keluarga yang mencintai mereka semua. Pada hari yang sama, Jeffrey Dahmer akan dibaptis. Permintaan pembaptisan Jeffrey dikabulkan dan justru difasilitasi oleh penjara. Tetapi gak semua narapidana, khususnya Scarver, menganggapnya sebagai hal yang hebat. Sementara itu, di tempat lain, Gacy juga dijadwalkan akan dieksekusi mati dengan suntikan. Jeffrey menggunakan jubah putih yang dibuat oleh beberapa penggemarnya dari Oklahoma, dan kemudian dia masuk ke kolam baptisan kecil. Sementara Scarver di dalam selnya merasa gak tenang dan bimbang saking gregetnya pada si Jeffrey ini. Pendeta lalu mulai mendorong Jeffrey ke bawah air. Bertepatan dengan itu juga, Gacy disuntik mati dan di langit sedang terjadi gerhana matahari. Ketika Jeffrey selesai dibaptis, pendeta mengucapkan selamat datang di keluarga Allah. Sementara Scarver berlutut di selnya mencari jawaban dari Tuhan, meminta petunjuk kepada Bapa Surgawi tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang jahatnya keterlaluan seperti Jeffrey. Suatu hari, Jeffrey dikirim untuk tugas kerja di mana dia membersihkan gym dengan narapidana lain. Setelah beberapa saat, penjaga yang bertugas pergi untuk memanggil Scarver karena dia juga mendapatkan tugas kerja itu. Ketika Scarver tiba, dia bergabung dengan Jeff Dahmer dan pembersih narapidana lainnya yang bernama Jesse. Penjaga lalu meninggalkan mereka bertiga untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Jeffrey merasa gak tenang karena bisa dibilang Scarver ini salah satu narapidana yang paling gak menyukai Jeffrey. Beberapa saat kemudian, teriakan datang dari kamar mandi di mana Scarver membunuh Jesse dengan gagang pel. Karena Jesse sudah memberikan keterangan palsu dengan menyeret dua pria berkulit hitam sebagai pelaku pembunuhan istrinya. Lalu Scarver mendekati Jeffrey sambil menanyakan kejahatan yang dilakukannya. Jeffrey mengatakan jika dia membunuh, memakan, dan mengambil beberapa organ juga kerangka korbannya. Di sini Jeffrey terlihat ketakutan saat melihat Scarver seperti monster yang akan memakannya. Dan kira-kira ketakutan seperti itulah yang dirasakan para korban Jeffrey sebelum dihabisi. Jeffrey hanya bisa menjawab jika dulu dirinya telah berpaling dari Tuhan dan itu kesalahan terbesarnya. Tapi setelah dibaptis, dirinya sudah menjadi lebih baik. Di sini Scarver mengatakan jika dia juga percaya Tuhan dan mengklaim dirinya sebagai dewa pembalasan dari Tuhan yang akan membalaskan dendam dan rasa sakit para korban. Scarver langsung memukul Jeffrey menggunakan barbel berulang-ulang kali sampai kepala Jeffrey pecah. Tak berapa lama kemudian, Lionel menerima berita pemukulan putranya itu melalui telepon. Lalu, dia segera pergi ke rumah sakit. Dan betapa terkejutnya Lionel saat melihat kondisi mayat Jeffrey dengan kepala yang hancur dan mengenaskan. Lionel pun langsung memeluk jasad anaknya itu dengan tangisan. Dia memberitahu Jeffrey bahwa Ayah menyayangimu, sangat menyayangimu, nak. Ayah akan menyayangimu sampai hari ayah mati. beberapa waktu kemudian, Lionel dan Joyce berada di ruangan yang sama lagi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sekarang, mereka harus berurusan dengan kematian Jeffrey dan memperebutkan otak Jeffrey. Joyce ingin otak Jeffrey disumbangkan untuk diteliti.
Tapi Lionel menolak dan akan langsung mengkremasi seperti bagian tubuh lainnya. Josh ingin itu dipelajari sehingga mereka mungkin menemukan alasan mengapa Jeff melakukan kejahatan yang mengerikan. Namun Lionel bersikeras itu akan menjadi seperti kasus Gacy yang otaknya dipelajari dan gak ada yang ditemukan. Mereka berdua bahkan memperjuangkan perbedaan pendapat mereka ini sampai ke pengadilan. Dan hakim memutuskan otak Jeffrey akan dikremasi sesuai dengan pendapat Lionel karena mengacu pada kasus Gacy sebelumnya yang gak mendapat hasil apapun setelah otaknya diteliti. Glenda mencari jawaban tentang tugu peringatan bagi para korban Jeffrey Dahmer yang sebelumnya dijanjikan pemerintah kota akan dibangun dengan taman yang bagus sebelum penghancuran apartemen. Namun kabar itu belum ada kejelasan lebih lanjut. Boro-boro dibangun tugu, bahkan pembangunan tamannya saja mangkrek. Dan Glenda mendapat keterangan jujur dari seseorang di kota yang mengatakan sangat sedikit orang yang ingin membangun sesuatu di tanah lama gedung apartemen itu. Ya lagi-lagi warga dan pemerintahan di sana seakan gak peduli sama para korban dan menganggap kasus Jeffrey ini biasa-biasa saja. Hal itu membuat Glenda marah dan kesal. Karena gak seharusnya mereka melupakan kasus Jeffrey ini begitu saja. Tapi Glenda dan keluarga para korban bisa apa? Mereka hanya rakyat kecil dan imigran yang selalu mendapat aksi rasis dan dikesampingkan. Mereka gak punya pilihan selain berlarut-larut dalam kesedihannya sendiri, berlama-lama dalam kengerian dan traumanya sendiri tanpa ada orang yang peduli. Glenda berkata kalau dia akan menunggu sampai kapanpun untuk menyelesaikan tugu peringatan itu. Namun gak pernah ada taman atau tugu peringatan yang dibangun untuk para korban. Mereka semua hanya dikenang oleh keluarga dan teman-teman mereka saja. Tapi di series ini kita bisa mengingat mereka para korban. Itulah hal hebat yang dilakukan oleh Ryan Murphy dan krunya di series ini. Mereka benar-benar mengutamakan korban, bahkan sering menceritakan kisah kelam dan penderitaan melalui sudut pandang keluarga para korban, semisal keluarga Hughes dan Sinta Somphone. Jujur, aku benar-benar sedih akan kisah keluarga Sinta Somphone. Penderitaan yang mereka alami dan rasisme yang mereka hadapi benar-benar sangat menyayat hati. Apalagi saat tahu yang menggiring rasisme pada mereka justru dua oknum polisi yang telah gagal dan membiarkan anak mereka jadi korban Jeffrey. Meski ada yang mengatakan jika series ini jauh dari kebenaran, tapi ya balik lagi, pasti ada beberapa adegan yang dibuat dramatis. Ya, akhirnya selesai juga cerita tentang Jeffrey Dahmer ini guys. Menurut kalian yang paling menarik emosional di episode berapa guys? Kayaknya semuanya deh ya kan? Kalau komentar aku pribadi sih tentang series ini, dari segi cerita dan alurnya sudah cukup baik dan mudah dipahami. Dikemasnya juga sangat menarik dengan alur yang maju mundur cantik tanpa menghilangkan pemberitahuan tahun kejadian. Akting para pemainnya juga sangat bagus, khususnya Evan Peters yang berperan sebagai Jeff. Sesekali aku melihat raut wajah seram Jeff yang cukup membuat merinding, tapi sesekali juga terpesona akan senyuman manisnya. Niecy Nash yang berperan sebagai Glenda juga cukup membuat hati tersentuh akan kegigihannya dan membuat air mata jatuh saat dia bercerita pada pendeta Jackson jika gak ada yang mau mendengarkannya. Namun sangat disayangkan karena penyajian tentang kisah bagaimana para korban dibunuh oleh Jeffrey seperti dikebut di detik-detik terakhir dan terlihat sangat transparan karena gak semua cerita korban diangkat ke dalam adegan. Ya mungkin selain karena terlalu sadis dan takut menyerang psikis penonton jika ditampilkan secara absurd, beberapa keluarga para korban mungkin juga gak ingin terlalu mengangkat kisahnya karena gak ingin kisah kelam itu dibuka lagi. Pada akhirnya kita memberikan 7 rating bintang untuk series Dahmer aka Monster The Jeffrey Dahmer Story. Next, kita mau ngebahas series apa lagi nih guys? Silahkan tinggalkan kolom komentar ya guys. Karena aku pribadi suka nonton dan menceritakan balik kepada kalian.